Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arginanto dari kelas BSA 2A dari Fakultas Buda. NIM-nya yaitu 23136015. Bertujuan untuk membahas atau menerangkan tentang materi 1 dan materi 2 dari pembelajaran mata kuliah Nahwu. Baik, tujuan saya di sini ingin menjelaskan tentang cikal bakal ilmu Nahwu itu sendiri. Ilmu Nahwu apa sih? Sebelumnya teman-teman, ilmu Nahwu itu artinya apa? Nah, ilmu Nahwu itu adalah kaidah dari bahasa Arab itu sendiri, baik berupa shorof, balaghah, dan lain-lainnya. Nah, yang saya akan bahas adalah ilmu Nahwu itu sendiri itu sebagai apa sih peranannya di dalam bahasa Arab. Nah, yaitu sebagai salah satunya adalah sarana untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya dari yang menggunakan bahasa Arab. Yang lainnya, contoh ilmu-ilmu lainnya apa aja sih? Ilmu fikih, ada ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Kenapa mempelajari ilmu Nahwu itu? Nah, ilmu Nahwu itu sendiri sudah lama dibuat ya. Sudah ada dari sejak zaman lama ya, dari sejak zamannya Sayyidina Ali Wajah. Seiring berkembangnya zaman atau berjalannya waktu, nah isi ilmu Nahwu ini berkembang dengan pesat. Begitu pesatnya berkembang sampai zaman sekarang. Salah satunya sudah yang seperti dahulu sudah menjadi pelopor atau tokoh yang terkenal adalah Imam Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuti. Dan salah satu tokoh dari Indonesia siapa aja sih teman-teman? Nah, salah satu tokoh dari Indonesianya adalah yaitu ada Buya Hamka, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ada Prof. Mahmud Yunus. Ilmu Nahwu itu atau bahasa Arab itu sudah menjadi tradisi di sana.
tersebut tidak sampai situ saja. Ada tempat yang dimana dikatakan bahwasannya awal kelanjutan dari ilmu nahwu yaitu adalah letaknya di tempatnya yaitu di Basrah, yaitu yang menyebarluaskan ilmu nahwu juga itu sendiri Abul Aswad. Maka dari itu Abul Aswad dikenal sebagai peletak dasar ilmu i'rab, lalu mengajarkan orang-orang di Masjid Jami di Basrah. Nah, pada dari itu Basrah merupakan tempat berlanjutan setelah ilmu nahwu itu dibuat dari Sayyidina Ali. Nah, walaupun Abu Aswad itu terkenal sebagai pemberi zakat Al-Quran salah satunya, atau dikatakan sebagai sejatinya dari ilmu nahwu, tetapi banyak tokoh-tokoh nahwu dari Basrah pada generasi pertama, yaitu ada Ibnu Abi Ishaq, salah satunya adalah Abdullah bin Ishaq wafat pada tahun 117 Hijriah. Ialah orang yang pertama merumuskan kaidah-kaidah, melanjutkan dari perjuangan dari Abul Aswad itu merupakan yaitu ada prinsip-prinsip analogi dan menerapkan berbagai alasan secara linguistik. Kaidah nahwu itu ada kaitan dengan linguistik tutur kata dari bahasa Arab itu tersendiri.
Nah, kita sudah mencapai dari akhir dari mazhab itu, yaitu adalah mazhab Mesir. Nah, tokoh yang terkenal adalah siapa sih? Al-Walad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri, yaitu adalah orang yang pertama, tokoh pertama di Mesir yang mengajarkan ilmu nahwu. Nah, dia tuh pertama kali ya untuk mempelajari ilmu nahwu itu sendiri, ia atau beliau melakukan perjalanan ke Irak dan belajar kepada suatu guru yaitu Khalil Ahmad. Nah, lalu selepasnya itu ia pulang dan menjadi pengajar ilmu nahwu di Mesir seperti biasa. Biasanya ya istihad gitu, fisabilillah, mempelajari ilmu. Kita merantau sejauh-jauhnya lalu kembali ke kampung halaman, yaitu mengajarkan atau ya mengamalkan apa yang telah dipelajari gitu. Selepasnya tiba di Mesir, lalu banyak orang-orang yang meminati dari ilmu nahwu itu sendiri yang diajarkan oleh Al-Walid bin Muhammad At-Tamimi ini. Tapi ajaran di mazhab Mesir ini lebih condong kepada ajaran di Basrah, yaitu ajarannya itu al-qiyas, al-qiyas al-usul dan al-ilal al-furu'. Mazhab Kufah dan yang menjadi bapaknya, dan mazhab selanjutnya yang lain-lainnya itu sebagai anak-anaknya, mazhab Baghdad, Andalusia, dan mazhab Mesir. Maka dari itu kita patut bersyukur karena ada yang melanjutkan, dan ketika anak-anak ini yang memegang orang lain atau tidak amanah, ya tentu saja mungkin ilmu nahwu itu berbeda-beda dan bercorak-corak. Syukur alhamdulillah kita telah mempelajari apa yang telah disampaikan dari leluhur kita. Itu adalah merupakan amal jariah bagi mereka, karena sudah ya kita patut bersyukuri ini semua karena kita bisa, atau karena kita pun ikut terlibat dalam belajar ijtihad fisabilillah ta'allumil lughatil arabiyyah, lianna lughatul arabiyyah lughatul jannah wa lughatul Qur'an. Maka dari itu untuk bisa lebih memahami Al-Qur'an ada baiknya kita mempelajari kaidahnya, walaupun logo dari Al-Qur'an itu lughatul ali, ya, fushah yang sangat tinggi ya. Banyak perbedaan atau banyak yang kita pelajari dari bahasa Arab yang biasa dengan bahasa Al-Qur'an. Mungkin berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajadtum minni al-akhta fadzaka minasyaitan, fadzaka minasyaitan. Atlubu afa ilaikum jami'an. Maaf kalau ada salah sebelumnya, jika ada tutur kata saya yang membuat tidak enak bagi para penonton, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal najah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Arginanto pamit undur diri.